Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik semuanya. Oke, untuk memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Masya berdoa. Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Ya, semua berangkat ya? Ya. Alhamdulillah kalau semuanya berangkat. Coba kanan kiri sampingnya, coba dilihat ada sampah tidak? Tadi kan sudah habis istirahat ya nak ya? Ada tidak? Tidak, oke. Tadi pagi kan sudah menyanyikan lagu ya? Sudah menyanyikan lagu nasional kan tadi pagi sebelum pelajarannya Ibu? Tadi kan olahraga ya? Iya. Nah, berarti tadi sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu materi apa? Sekarang pelajaran apa? Iya, matematika. Iya. Ibu tanya nih nak, ini ada yang tahu ini apa? Jeruk. Pernah makan tidak? Pernah. Gimana cara makannya coba? Dikupas. Terus? Dibagi-bagi, dibelah-belah ya nak ya. Nah, sekarang coba Ibu tanya nih. Misalnya Ibu belah ya. Jeruk ini misalnya Ibu belah ya. Nah. Ya. Ibu belah menjadi 4 bagian nih ya. Akan Ibu kasihkan oleh 4 orang anak ya. Ya, misalnya ini Ibu kasihkan ke Adam, Raffi, terus Zahwa sama Kela. Nih, misalnya nih, Ibu bagi nih. Ibu bagi satu-satu nih jeruknya ya. Ibu kasih satu. Nih. Nah, 1 jeruk itu tadi Ibu bagi menjadi berapa? 4 apa? Bagian. Nah, 1 anak dapat berapa? Ayo. Dapat berapa? 1/4 bagian. Nah, 1 jeruk itu untuk orang berapa tadi? 4 bagian. Nah, kira-kira cara menghitungnya gimana coba? 1/4. Berapa? Iya. Ya, jadi sesuai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya nak. Hari ini kita belajar mengenai apa? Pecahan ya nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pecahan ya nak. Nah, nanti setelah menggunakan media kertas lipat ya, anak-anak bisa menyelesaikan atau menghitung perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli dan juga menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Anak-anak, Ibu punya video, nanti anak-anak silakan perhatikan ya. Jangan ngobrol sama teman sebelahnya, fokus dengan videonya biar tahu. Nanti ketika Ibu tanya bisa menjelaskan ya, bisa tahu isi atau makna dari dalam video. Kawan sekolahmu, hari ini aku memetik apel dari kebun nenek. Lihat, keranjangku terisi penuh dengan apel. Ucapkan penuh bersamaku. Penuh. Apel diambil nenek untuk membuat pie. Lihat, keranjangku terisi setengah dengan apel. Ucapkan setengah bersamaku. Setengah. Sisa apel
akan dibuat menjadi jus. Lihat, keranjangku kini kosong. Ayo dipahami, nanti kalau ibu tanya bisa. Bersamaku. Ini pie buatan nenek. Piringku terisi penuh oleh pie. Ucapkan penuh bersamaku. Aku sudah makan setengah piring pie. Lihat, piring terisi setengah oleh pie. Ucapkan setengah. Aku mau menghabiskan pie. Lihat, sekarang piring sudah kosong. Ucapkan kosong bersamaku. Aku membuat satu gelas penuh jus apel. Ucapkan penuh bersamaku. Aku minum sedikit jus apel. Nggak kelihatan. Ini terisi penuh, terisi setengah, kosong. Terima kasih kawan sekolahmu. Oke, anak-anak tadi sudah melihat video ya. Coba sih ceritakan apa yang ada di dalam video tadi. Coba, apa isinya? Ada satu keranjang penuh apel. Ya, Ada satu piring pie. ya, apalagi? Ada satu gelas jus apel. Ya, Ada setengah keranjang apel. Ada setengah keranjang pie. ya, terus? Ada setengah jus. Iya, ada setengah jus. Coba, ada lagi tidak? Ada. Apa? Semuanya sudah habis. Oh, semuanya sudah habis. Kalau sudah habis berarti? Habis. Berarti kosong ya. Coba. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak nama-nama gambar di samping? Apa gambar yang ada di dalam video tadi apa aja? Dan jus. Nah, kalau misalnya satu jus, satu gelas itu berarti berapa? Nilainya? Kalau penuh berarti nilainya? Satu. Terus apalagi tadi? Setengah itu apa? 1/2. Oke. Kalau misalnya gambar ya, menunjukkan gambar yang memiliki berapa bagian. Kalau misalnya tadi kan kue satu penuh, ya, nenek kan membuat satu apa? Kue pie. Nah, dimakan setengah. Berarti nilainya berapa bagian? Berapa coba? Berapa nilainya? Coba, ayo, siapa yang bisa? Kalau punya satu kue terus dimakan setengah berarti masih berapa? Itu gimana cara ngitungnya? Ayo. Satu dikurang setengah. Coba. Kalau misalnya nih Ibu punya gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, apel. Nah, masing-masing potongan apel itu berapa bagian ya? Berapa bagian? Setengah. Lalu jika masing potongan apel itu dikalikan, maka dikalikan berapa ya? Ada berapa ya? 5. Dikalikan 5. Bagaimana cara menghitungnya? Ayo. Itu gambarnya setengah. Terus yang di setengah itu ada 5 buah. Gimana coba cara menghitungnya? 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 atau 1/2 dikali 5. Oke, Kayla pinter. Yang lain gimana? Bisa nggak? Ayo. Bisa nggak yang lain?
Yang lain, ayo, bisa nggak? Oke, maka dari itu kita akan pelajari bersama-sama ya nak, cara menghitung perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Baik, sebelum itu ibu akan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik ya nak ya. Oke, kelompok pertama yaitu ibu beri nama kelompok tulip. Kelompok 2 yaitu kelompok mawar. Kelompok 3 kelompok Edelweiss dan kelompok 4 kelompok melati. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok semua. Yuk. Maju duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok semua? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD-nya. Tapi sebelum itu anak-anak, nanti ya setelah ibu bagi, anak-anak baca semua ya LKPD dan juga bahan ajarnya. Sebelum mengerjakan LKPD, anak-anak harus membaca bahan ajarnya. Oke. Ada nama. Sudah dapat bahan ajar semua? Kalau sudah, sekarang silakan dibaca. Semuanya membaca agar nanti bisa mengerjakan LKPD ya. Nanti setelah itu langsung presentasi. Baca semua. Ya. Yuk semuanya baca. Dibaca dulu bahan ajarnya biar tahu nanti kalau ibu tanya. Semuanya baca. Anak-anak sudah baca semua? Sudah. Benar, sudah dibaca. Sudah. Kalau sudah dibaca, coba ceritakan sedikit apa yang ada di bahan ajar. Ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Bilangan asli, ya. Nah, kalau sudah dibaca bahan ajarnya, tadi kan juga udah ibu bagi lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada langkah-langkah dalam mengerjakan soal. Nah, silakan kerjakan dengan menggunakan media ini ya, agar lebih mudah. Ya, nah dalam mengerjakan anak-anak dikerjakan secara berkelompok bersama-sama ya nak ya. Langkah-langkah mengerjakannya silakan dibaca di lembar kerja peserta didiknya, semuanya ada ya. Di bahan ajar juga ada. Kelompoknya Adam, ya kan? Iya. Tempelin aja tadi anunya mana styrofoam. Oh, kalau itu enggak, langsung yang buat presentasi. Ya. Nanti aja. Aku presentasi. Iya. Ini, yang ini kamu berarti nempelin di yang itu. Oke, sekarang silakan dikerjakan semuanya, dikerjakan bersama-sama satu kelompok ya. Nanti ketika masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke ibu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti nanggepin. Kalau jawabannya beda berarti nanggepin. Kira-kira didengerin temennya jawabannya yang mana. Ayo. Apa? Kertasnya. Kamu gimana? Aku kan nomor 2 sampai sini. Ya udah pakai kertas. Kalau misalnya perhitungannya berarti kan
setengah. Berarti nggak usah pakai mika. Pakai itu juga bisa. Berarti kalau 1/2 dikali 5 gimana kemarin gambarnya? Ah, ini. Berarti 1 dibagi, Bagi. ambil. Gimana? Ayo dikerjakan. Yang mana? Yang mana yang Iya itu. ini dua ini sama ini dua. Ya iya. Ayo, itu ibu ada lem. Nanti pas lem. Gimana? Nanti aku nanya nanti ya, Bu. Kenapa harus dilipat sih? Dibagi. Ayo, ayo bareng-bareng. Ini yang ini aja ya, Bu. Iya. Kalau yang 1/2 tak gambar. ya Terus yang ini 5/1. itu mau dipakai atau enggak, Basing? Ya berarti gambar dulu 1/2. Ya kan? Kan ada sih di langkah-langkahnya, coba dibaca dulu. Makanya sebelum mengerjakan dibaca dulu lembar kerja peserta didiknya. Langkah-langkah cara menggunakan medianya. Coba yang pertama apa? Kerjakan dengan siapkan kertas lipat origami. Gambarnya pecahannya sesuai soal. Terus lipat 1/2, Bu. Warnanya pemilihan untuk dijadikan pembeda. Berarti gambar dulu kan, soal 1/2-nya digambar dulu. Jatuh. Masih Nganu. Aku nek ngomong kok krungu kokon akhirnya. Emang suruh nganu. Ada yang salah dalam menggunakan medianya? Ada nggak? Kalau ada boleh minta lagi ke sini, ambil ke depan kalau ada yang salah. Siapa yang salah? Apa? Kertasnya kenapa lagi? Satu lagi. Ya. Randy. Coba gimana? kebanyakan garisnya. Iya, banyak. Ini banyak. Ya enggak, itu berapa? Soalnya berapa? 25. 1/2 dikali 5. Berarti kan kalau 1/2 satu kertas hanya dibagi berapa? 2. Iya. Terus kalau dibagi 5 kemarin gimana? Iya. Dibaca lagi. Berarti Inilah, Bu. Nah. Berarti di sini perlu nggak ini? Ini sampai sini nggak kira-kira? Enggak. Nah. Ini soalnya pakai juga nggak apa-apa, bisa kan itu? Nah iya, soalnya kan berarti berapa? Ayo, coba gimana? Iya, berarti kan
Itu aja, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, dibaca lagi bahan ajarnya, diskusi bareng-bareng, gimana cara memecahkan masalahnya. Apa? Itu kan berarti gambar apa? Iya, satu semangka. Ya, coba gambarnya. Iya. Kasih garis dulu. Ya, biar untuk membedakan. Ya nggak apa-apa, kan itu juga dijelasin. Satu apa? Coba jelasnya. Sudah belum? Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti dijelasinnya praktek pakai. Nanti perkenalan gitu. Ya, praktek dulu nanti ya. Dipraktekin cara membuat lembar kerja, membuat itu. Yang pertama dibagi dua, terus gimana? Gitu langkah-langkahnya, ya kan? Oke. Sudah? Ya. Bagaimana gambarnya coba? Soalnya seperti apa? Gambarnya coba seperti apa Ibu lihat? Ini gambarnya. Ini menunjukkan apa? 2 dikali 5. Oke, gambarnya seperti ini. Coba gambarnya mana? Gambarnya ini kan di sini ada gambarnya sama dengan kayak gini, itu sama dengan hasilnya 6/5 karena ini tuh 1 2 3 4 5 6 yang sudah ditaksir. Nah habis itu sama dengan juga kayak gini, jadinya hasilnya 6. Nah pernya 1 2 3 4 5 jadinya hasilnya 6/5. Oke ya, sip. Yang lain gimana? Ya, saya semua ya. Oke, sip. Terima kasih. Gimana? Sudah belum? Sudah? Oke, sudah semua belum? Oke, kalau sudah sekarang waktunya presentasi dulu. Siapa yang siap duluan? Ayo. Kelompok 1 yuk. Kelompok Mawar, ayo silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan semuanya. Ayo, maju. Ayo. Iniin lo Bu. Loh, kemarin kan udah aku bilang. Udah. Enggak apa-apa. Kesini semua. Dilihat nggak apa-apa. Ayo. Nanti dulu. Salah mencet source. Nah, Nah di sini ada yang lain semangka dikali berapa itu? sama sini ada total 1/3. Hasilnya berapa? Hasilnya di sini ada 1 dikali 1/3 sama dengan 1/1 dikali 1/3 sama dengan 1/3. Coba tanya sama temennya. Coba yang lain perhatikan tidak, ini temennya presentasi, ayo. Apa coba hasilnya? Hasil dari temennya tadi apa? Coba dari kelompok Mawar hasilnya berapa? 1/3.
1/3. Gimana? Kelompok lain ada yang jawabannya beda tidak? Tidak. Berarti 1/3. Itu diperoleh dari mana coba? Apa? Ayo, ya nggak usah satu kelompok, ayo kerjasama, ayo. Ibu yang tanya, kalau nggak ada temennya yang nggak tanya, ayo. 1/1 dikali 1/3. Itu dari apa? 1 semangka ya. Nah, apa? Semangka dibagi jadi 3. Dibagi menjadi 1/3 bagian. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok mawar. Oke, sekarang itu kelompok tulip. Silakan maju ke depan. Oke, semua perhatikan ya. Ibu minta semua perhatikan ketika temannya masih presentasi. Nanti kalau misalnya ada jawaban yang beda, bisa disampaikan ke depan ya. Semua memperhatikan. Yuk. Kelompoknya cerdas, kelompoknya giat, kelompoknya aktif, kelompoknya kompak. Tulip namanya, kelompok tulip itulah namanya. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Perkenalkan nama saya Nasya. Perkenalkan nama saya Jawa. Saya Kanza. Perkenalkan nama saya Kanza. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan. Nomor 2. Ina mempunyai alpukat yang sudah dipotong-potong, seperti gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, tentukan A. Tentukan bagian potong apel Ina sama dengan 1/2. B. Jika masing-masing potongan alpukat itu dikalikan, maka dikalikan berapa? Dikalikan 5. Di sini nomor B saya akan tentukan di sini. C. Bagaimana cara menghitungnya? 1/2 dikali 5. Ini ya 1/2. 1/2. Lalu kita hasil 1. Lalu kita berikan garis 5 karena dikalikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung itu kotaknya yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, yang itu disebut pembilang. Lalu kita hitung kotaknya. 1, 2. Nah, itu disebut penyebut. Jadi 1/5 dikali 5 sama dengan 1/2 dikali 5/1 sama dengan 5/2. Ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi? Coba ada. Apa kamu dapat 5/2 dan sama dengan 1/2 itu dari mana? Dari 1/2 dikali 5. 1/2 dikali 5/1 sama dengan 5/2. Oh, setelah itu pas dapat pecahan campurannya, kamu mengalikannya bagaimana? Coba punya Zahwa jawabannya 5/2. Kelompok Kela jawabannya berapa? Aku 5/2, terus juga dijadikan pecahan campuran 1/2. Coba Kela maju ke depan. Bisa dijelaskan. Jadi di sini jawaban dari Zahwa itu 5/2. Sedangkan kelompok Endelweiss jawabannya 1/2. Coba kenapa kok beda? Ya, jadi di sini 5/2 itu bisa dikali. Jadi kan 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi sisa 1, 2 dikali 2 sisa 1. Jadinya 2/2. Oh, 5 dibagi 2 dapatnya 1/2. Ya, dirubah dalam pecahan campuran. Oke, ya beri tepuk tangan untuk kelompok Endelweiss. Ada yang memiliki jawaban beda lagi tidak? Ya, silakan duduk. Ada tidak?
Ada tidak? Oke, kalau tidak beri tepuk tangan untuk kelompok tulip. Tadi jawaban dari kelompok tulip yaitu berapa? Berapa tadi? 1/2 dikali 5. Jawaban dari kelompok tulip berapa? 1/2 dikali 5/1 Sama dengan 5/2. Ya, 5/2. Nah, di sini bisa menggunakan apa media? Iya. Kalau 1/2 berarti dibagi berapa bagian? 2. Dibagi 2. Iya, di sini dibagi 2. Terus gimana langkah selanjutnya? Lalu kita garis membuat warna kelima di atas. Iya, ini kan karena 1/2 berarti kita beri warna 1. Jadi arsir 1/2. Karena dikalikan 5 berarti dibagi menjadi berapa? 5. Iya, 5 bagian. Nah, setelah itu gimana langkah akhirnya? Yang diarsir itu sebagai apa? Iya, sebagai pembilang. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, dapatnya 5. Sedangkan pembilangnya 2 dari banyak kotak yang apa banyak baris, yaitu 1, 2. Nah, tadi ada perbedaan ya. Kelompok tulip 5/2, kelompok Edelweiss jawabnya 2, 1/2. Coba, nah perhatikan. Nah, 5/2 ya. Bilangan pecahan itu apa coba? Bilangan pecahan biasa. Coba, bilangan pecahan biasa di bahan ajar ada. Ayo, bilangan pecahan biasa apa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut saja. Bilang serta penyebut pecahan biasa adalah bilangan bulat, kemudian 4/5. Angka 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Iya, sebagai penyebut, di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, di sini kan terlihat 5/2. Di sini pembilangnya lebih besar enggak? Ya. Pembilangnya lebih besar. Nah, dari sini berarti kita bisa rubah menjadi pecahan. Iya, 5 dibagi 2. Dapatnya berapa? Dapat berapa? 2. Ya. Kalau punya permen 5 dibagi 2 orang 2 berarti dapat 2. Sisa 1. Iya, sisa 1/2. Jadi jawabannya 2, 1/2. Oke, bagus juga untuk kelompok tulip juga sudah benar ya. Kelompok Edelweiss juga benar karena langsung dirubah dalam pecahan campuran. Oke, iya. Nah, oke. Sekarang lanjut presentasi kelompok 3 yaitu kelompok Edelweiss. Oke, beri tepuk tangan. Yuk. Mas Lana pas nggak? Pas nggak? Yuk. Agak kesendok, agak kesendok. Ingin ku belajar supaya pintar. Yang itu kelihatan nggak? Kelompok Edelweiss yang paling pintar. Ingin ku aktif seperti kelompok Edelweiss. Kelompok Edelweiss yang paling aktif. Edelweiss jaya, 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 yes. Oke, yuk langsung dipresentasikan. Nah, jadi di sini, Iya. Hah? baik teman-teman, kali Kan? ini kelompok Edelweiss akan Aku menerangkan berarti langsung gak tidak sampai lanjutin nggak apa-apa. Nah, jadi di Kan nggak sini semuanya ada diambil. Ada soal 3, itulah hasil perkalian 3/5 dikali 2. Nah, jadi di sini kita bisa Ya kayak tadi layout mati ya. menggunakan media kertas Udah, lipat, apa-apa. kita membuat
5 bagian terlebih dahulu. Setelah itu kita taksir 3 bagian. Nah, sama dengan kita karena di sini dikali 2, kita bagi menjadi 2 bagian sehingga hasilnya 6/5. Jadi begitulah hasilnya. Apakah ada yang akan ditanyakan? Coba ada yang mau tanya enggak? Oke, kelompok. Perkenalkan dulu kelompok berapa? Ada Jawa dari kelompok ini. Kalau secara aku beda Bu, 3/5 dikali 2. 3 dikali 2/5 sama dengan 6/5. Sama dengan lagi 1/5 Bu. Jadi aku bisa jadi pecahan campur. oke, jadi kalau kelompok Edelweiss langsung dikalikan. Ya, terus kalau kelompok Tulip 3/5 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2/5 sama dengan kan 6/5. ya. Terus kelompok kami juga dibuat itu Bu pecahan campuran menjadi 1/5. Oke, berarti langsung dirubah dalam bentuk pecahan campuran. Dari berapa soalnya tadi? 6/5. Oke, penghapusnya enggak? Penghapusnya di mana coba? Oke, boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok Edelweiss. Oke, tadi berapa? 6/5 dikali Itu Bu, apa 3/5 berapa? dikali 2. 3/5 dikali 2. Kelompok Edelweiss langsung dikalikan. Jadi sama seperti tadi ya. Kalau Edelweiss langsung dikalikan hasilnya 6/5. Sedangkan kelompok Tulip dirubah dalam bentuk pecahan. Di mana 6 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1/5. Ya, jadi langsung dirubah dalam bentuk pecahan campuran. Oke, nggak apa-apa. Itu benar semua. Kalau bisa dijadikan pecahan campuran karena kita pikir mepet banget sama 6. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Itu untuk pelajaran ya. Berarti kan dari sini tahu ya kekurangannya sudah bagus. Sebenarnya kelompok Edelweiss sudah bagus. Nah, tapi kan di sini tahu ya kekurangannya di mana. Ternyata 6/5 masih bisa dibagi atau dirubah dalam bentuk campuran. Oke, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, agar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Sebelum lanjut presentasi untuk kelompok terakhir ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semua ya. Nah, berarti nanti kelompok terakhir ini harus lebih semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ayo. Ayo. Dilalai kok ipul ya. Berkurang terang. Ini kan cuma diambil sedikit aja. Oke. Yang keras, yuk. Yang keras. 1/4 dikali 3 sama dengan di sini ada kotak, lalu kita
beri garis dan kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 yang diberi arsiran hanyalah satu kotak. Waktu di sini 1/4 dikali dengan 3. Kita hitung kotak berhimpitnya 3, 1, 2, 3. Berarti di sini hasilnya 3 dan itu banyak kotaknya 1, 2, 3, 4 dan hasilnya 3/4. Hasilnya 3/4. hasil akhirnya 3/4. 4. Oke, dari kelompok mawar yaitu dari satu kelompok melati 1/4 dikali 3. 1/4 itu tadi nilai apa sih? Butanya 1/4. 1/4 itu apa? Dapat dari mana tadi? Di sini Apa? dia makan 1/4 Makan bagian apa? 1/4 apa? roti cake. Bagian Roti. roti cake. Oke, terus coba yang lain boleh ditanggapi nih. Coba ada yang mau menanggapi tidak? Bu, aku Coba nanti. punya aku kan itu hasilnya kan 1/4 dikali 3 sama dengan 1/4 dikali 3/1 sama dengan 3/4. Hasilnya 3/4. Sama. Oke, hasilnya sama 3/4. Boleh ditanyakan lagi. Oke, kelompok tulip. Kalau aku caranya beda bu, 1/4 dikali 3 sama dengan 1/4 ditambah dari 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Oh, jadi kelompok tulip beda jawab sama jawabannya beda cara. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Ada lagi tidak yang memiliki perbedaan? Ada nggak pertanyaan untuk kelompok melati? Coba. Dari manakah kamu mendapatkan 1/4 itu? Nah, dari mana? Dari bagian roti cake. Dari bagian roti cake. Terus, ada lagi. Cake itu dibagi menjadi berapa? 3. Dibagi roti cake. Maka untuk 3 anak makan 1 bagian. Ya iya kan kamu hasilnya dapat 1/4 bagian itu dari roti cake. Nah roti cake itu kamu bagi menjadi berapa? 3. Ya, oke. Oke. Gimana? Ada yang tanya lagi tidak? Oke, kalau tidak beri tepuk tangan untuk kelompok melati. Oke, silakan duduk. Yo. Oke. Oke. Baik anak-anak, silakan duduk semuanya ya. Perhatikan. Nah, untuk kelompok melati tadi kan ada soal apa? Cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berapa soalnya coba tadi? Nah, di sini kan soalnya bila setiap anak makan 1/4 bagian kue cake, maka untuk 3 anak makan berapa bagian roti cake ya? Nah, coba 1/4 bagian roti cake ya kan? 1/4 roti ya misalnya di sini. Nah, setiap 3 anak ya di situ kan dibagi menjadi berapa? Maka untuk 3 anak makan titik-titik berapa bagian dari roti cake-nya. Nah, setiap anak berarti makan berapa? 1/4 bagian roti. Nah, yang makan itu adalah 3 anak. Berarti kan 1/4 dikali 3. Iya, 1/4 dikalikan 3. Nah, yaitu berapa? 1/4 dikali 3/1 sama dengan berapa tadi hasilnya? 3/4. Hasilnya berapa? 3/4. Itu untuk kelompok melati. Nah, sedangkan kalau kelompok tulip gimana caranya tadi? Kalau 1/4
1/4 dikali 3. Gimana? Coba boleh ditulis ke depan. Hah? Udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah nggak masuk. Oke, jawabannya dari, boleh dijelaskan sama teman-temannya, coba ke sini. Yuk. 1/4 dikali 3. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Kenapa hasilnya dari 3/4? Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 kan hasilnya 3. Lalu kita penyebutnya nggak usah dirubah, kan sudah 4 semua, berarti 3/4. Oke, jadi perkalian itu termasuk penjumlahan yang iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tulip. Ya nak. Nah benar ya, berarti kan tadi bisa langsung dikalikan, yaitu pembilang dikalikan dengan bilangan asli per penyebut. Nah atau A kali B, ya A per B dikali C sama dengan A kali C per B. Nah bisa juga dengan cara apa? Iya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, walaupun hasilnya sama, tapi caranya yang berbeda. Tidak masalah, itu juga benar. Baik, anak-anak, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Coba angkat tangan, ayo cepet-cepetan. Ya, siapa? Oke, Aprilia dulu. Siapa lagi? Oke, semua bisa. Yuk, nanti gantian ya. Oke. Aprilia silakan maju. Yuk, yang keras. Perlu pakai mic tidak? Pakai, nggak apa-apa. Setelah menggunakan media kertas lipat, dapat menghitung perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, menentukan nilai pecahan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai perkalian pecahan biasa dan bilangan asli, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan asli dan penyebut tetap atau dengan menjumlahkan secara berulang. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk Aprilia. Ayo, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Zahwa, oke, silakan maju. Boleh dipakai. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa setelah menggunakan media kertas lipat dapat menyelesaikan permasalahan mengenai perkalian pecahan biasa dan bilangan asli, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan asli dan penyebutnya tetap. Oke, beri tepuk tangan untuk Zahwa. Ada lagi tidak yang ingin menyimpulkan kegiatan belajar hari ini apa? Ada lagi tidak? Siapa ada lagi tidak? Oke, kalau tidak silakan duduk. Ya. Oke, tadi kan udah belajar mengenai apa? Pecahan biasa dengan bilangan asli. Bilangan asli. Gimana bilangan asli itu apa? Bilangan asli adalah bilangan yang tidak memiliki penyebut. Tidak memiliki pembilang. Adalah dapat digunakan menurut maknanya, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 1 sampai terhingga. Oke, iya. Jadi dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Oke, nah. Baik, Ibu tanya sekarang. Ya. Apa kesan belajar hari ini? Senangnya kenapa? Apa? Aprilia apa? Yuk belajar yang keras. Bisa melihat video. Terus apa?
Tidak hanya membaca, apalagi? Senang karena kita sudah melihat video dan kita juga sudah mempresentasikan hasil-hasil dari kelompok-kelompok dan kita juga bisa mengambil inti-intinya dan kita juga sudah menyebutkan kesimpulannya. Oke, ya. Ada yang merasa kesulitan tidak belajar hari ini? Tidak. Benar, semua tidak? Oke, kalau tidak hebat semua berarti bisa ya. Nanti kalau Ibu kasih soal mandiri atau soal evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri nilainya harus tinggi. Katanya bisa semua ya. Besok kalau ulangan semesteran juga harus bisa, oke? Nah, tadi kan kita sudah belajar secara berkelompok. Nah, nanti Ibu akan membagikan soal yang harus dikerjakan secara mandiri. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit lah. Soalnya cuma sedikit dan ada pilihan ganda juga esainya. Anak-anak benar tidak ada yang merasa kesulitan? Kalau tidak berarti bisa mengerjakan ya. Udah nanti. Oke. Ambil Mas. Astagfirullah. Anak-anak sudah selesai? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Satu kelompok satu saja yang mengumpulkan, biar tidak maju semua. Ya. Ya. Ya, bahan bacanya nggak usah. LKPD-nya saja, bahan bacanya buat baca. Ya, jadi LKPD dan soal evaluasinya silakan dikumpulkan. Kalau bahan ajarnya silakan untuk belajar. Anak-anak silakan duduk semuanya. Ya, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya, sudah belajar berkelompok, sudah mengerjakan soal evaluasi, sudah kegiatan sudah kita laksanakan semua. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, tadi kan anak-anak belajar mengenai pecahan ya, Nak ya. Pecahan itu berhubungan dengan apa? Perkalian. Ya, bisa. Nah, misalnya satu bisa jadi setengah itu karena satu bisa jadi setengah. Bisa dibagi ya. Misalnya tadi kan punya jeruk 1 ingin dibagikan sama 4 peserta didik, berarti dibagi-bagi. Nah, itulah Nak ya. Ketika kita hidup ya, kita ini tidak bisa hidup sendiri ya. Misalnya punya teman, ada yang merasa kesulitan dibantu. Kita punya
misalnya punya makanan banyak, temennya tidak punya, bisa dibagi anak ya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa berbagi. Begitu juga dengan ketika kita memiliki ilmu ya nak ya. Misalnya nih satu kelas ada yang pintar, misalnya nih satu kelas ada yang 2 atau 3 anak yang pintar, yang lain juga pintar, tapi mungkin masih di bawahnya si A, misalnya seperti itu ya. Nah si A harus berbagi ilmunya, harus memberikan ya, ketika si A kasih tahu temennya diajarin. Nah temennya tuh juga yang nggak tahu boleh tanya ke si A, misalnya seperti itu ya nak. Kita sesama teman harus berbagi. Oke. Nah, anak-anak ya, nanti di rumah juga belajar ya. Buku matematikanya silahkan dipelajari, dibuka ya. Ini tadi materi yang sudah kita pelajari di sekolah, di rumah dipelajari lagi agar tidak lupa. Jadi ingat ya, tidak hanya hari ini, tidak hanya saat ini taunya, bisanya, tapi bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, baik, sebelum mengakhiri pelajaran silakan bersiap-siap dulu ya. Sampah-sampahnya ada sampah tidak ya? Kalau tidak silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pulang ya, anak-anak nanti hati-hati di jalan, nggak usah kebut-kebutan ya. Kalau misalnya jalan sama teman-temannya ngobrol tapi lihat ya ada motor atau tidak, jangan memenuhi jalan. Oke, baik. Sekarang boleh pulang, ayo.